Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Piscangela bersama Dewi Rakai di obrolan ibu rasa keimanan. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali dari bahasan kita yang tadi ya teman-teman sekalian, karena terkait dengan koneksi jadi belum bisa ya memulai dengan maksimal ya gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan ini lebih lancar ya teman-teman sekalian. Oke, saya izin mengundang kembali. Di video yang pertama juga tidak terkoneksi dengan baik. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini sudah lancar ya insya Allah. Tadi Kak Ashabul Kahf terpotong ini. Ashabul Kahfnya nanti bergabung kembali. Sinyalnya lagi parah banget kan, Masya Allah, subhanallah. Iya ya, sepertinya semuanya ya. Ini di tempat kami juga sama. Insya Allah. Ini padahal batangannya tuh empat-empatnya pada penuh semua ini. Iya benar, lancar sih sebenarnya. Menipu banget. Parah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa sih, tetap alhamdulillah ya. Oke, tadi kita masih bahas, tapi mungkin kita tunggu dulu ya Kak Al-Adil ya. Tadi masih bahas terkait dengan Doraemonnya nanti. Oke. Potong deh kita. Assalamualaikum. Balik lagi ya Allah. Saya lebar tadi kedengeran nggak? Kedengeran. Tapi pas udah terakhiran itu udah lost connection. Jadi dari sama. Enggak sih, ini saya tadi tetap ganti provider sama ganti handphone. Ini yang pertama nggak bisa terbagikan, ini nggak tahu kenapa. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ini ya. Jadi mudah-mudahan nih, nanti masih menunggu koneksi. Masih loading. Lagi kenapa nih? Koneksi juga. Gimana? Jaringan kali dia. Iya, kayaknya hari ini. Atau udah nggak bermasalah lagi, jadi bukan megalnya ya. Bermasalah mulu ya. Iya. Jadi berarti sampai mana ya? Sampai apa yang flashback? Ya, jadi yang tali penukar jiwanya itu yang diusahakan untuk kembali ke tubuhnya masing-masing, kan akhirnya berhasil gitu. Dan yang Nobita dewasa pengenin tuh ternyata udah apa sih namanya, udah tercapai sebenarnya. Dia yang nostalgia, tapi ada satu hal yang dia masih belum dapetin gitu loh. Kan si Nobita kecil ini nyeritain kalau aku tadi menggantikanmu dan aku keluar saat engkau ingin ngasih ujengan pidato gitu loh. Nah, terus akhirnya Nobita yang dewasa ini ada ide. Dia itu, karena dia itu sampai sekarang bingung nama Nobita itu dia dari mana gitu, dan artinya apa dan untuk apa gitu. Akhirnya trio Nobita dan Doraemon itu dia kembali ke masa lalu banget, yang dimana Nobita itu baru lahir. Dan sesampainya di masa lalu, biasa ya, lewat laci keluar, nggak ada siapa-siapa, dia turun ke bawah, ternyata dia ketemu bapaknya, ayahnya Nobita, abinya Nobita, ya. Bapaknya Nobita tuh akhirnya dia itu pengen buru-buru gitu. Ada apa? Istriku sedang melahirkan. Akhirnya langsung ke rumah sakit. Mereka juga pun nyusul, langsung kebut ke rumah sakit. Terus pas sampainya di rumah sakit,
dia itu kayak asal-asal masuk aja, ini orang siapa, keluarga bukan, anak bukan, tetangga bukan, masuk-masuk aja. Dan ya yang dibilang tadi di awal, dia nggak bakal nyangka kalau mereka itu emang Nobita yang dari masa depan, kan nggak masuk akal gitu. Jadinya diusir lah. Akhirnya dua Nobita diusir, dan Doraemon pun diusir kan. Akhirnya dia kayak nguping gitu loh. Dan si bapaknya Nobita, ibunya Nobita bilang gini, kita akan beri nama siapa ya anak kita. Habis itu bapaknya bilang, abinya bilang gini, aku akan memberikan nama Nobita karena Nobita itu berarti bisa menolong orang, bisa membantu, dan bisa segala-galanya lah. Ibarat kata kalau kita itu menjadi generasi khairul ummah lah, ya kan, yang bermanfaat bagi umat. Nobita itu diharapkannya jadi seperti itu. Dan akhirnya si Nobita yang dewasa pun, oh ini dia kenapa aku diberi nama ini, oh ini dia kenapa orang tua aku memberi nama ini. Akhirnya tanpa pamit sama orang tuanya karena takut dicurigain lagi, Nobita yang dewasa balik, semua Nobitanya ini balik ke masa depan dulu, masa depan yang dimana si Nobita yang sekarang itu tinggal, dan akhirnya pergi lagi ke masa depannya yang nikahnya si Shizuka dan nikah Nobita. Nah pas di situ si Nobita kecil kan suruh masuk aja gitu, lihat ini acara pernikahanmu di kelak dewasa. Terus kata Nobita dan Doraemon, dia bilang gini, aku masih ada janji yang lebih penting. Akhirnya ini nggak apa-apa nih pembahasan sama aku aja nih habis nih. Halo. Gimana nih Kak Davin? Terakhiran ini. Waduh. Waduh. Tapi dia Spoiler keras nih. cerita dia. Tegane dulu aja lah. Tadi aku udah. Udah apa? Katanya belum ke inti. Waduh. Selesai dulu dong. Karena bisa bakal gimana nih yang ada aku lihat. Lanjut. Oke. Lanjut dulu aja. Kak Adil. Lanjut ya. Ya Bima Arya. Iya, lanjut. Ada ini wali kota Bogor, masya Allah. Jadi apa namanya, lanjut. Jadi si Nobita ini ada janji. Nobita yang kecil itu ada janji ke neneknya untuk nunjukin kalau dia akan nikah gitu loh. Dan akhirnya Nobita dewasa yang tadi itu balik lagi ke acaranya pernikahannya dia, karena mereka emang lagi ada momen-momen ini kan, ngasih wajangan pernikahan, pidato-pidato, karena teman-teman Nobita emang masih jomblo-jomblo gitu. Akhirnya Nobita pun tiba-tiba yang tadinya Nobitanya nervous, yang tadinya Nobitanya gugup, dan tadi Nobitanya pusing ya kan. Akhirnya karena udah mendapat informasi sebelumnya itu, karena namanya ini, tujuan hidupnya ini, dan ini, dia akhirnya apa sih namanya, luwes ngomongnya. Dia akhirnya ngomong terima kasih pada gurunya, terima kasih kepada orang tuanya pastinya yang beri nama Nobita, karena Nobita artinya bagus banget gitu loh, generasi rumah gitu. Terus akhirnya Nobita terima kasih kepada semuanya, dan terima kasih kepada Shizuka juga karena mau ibarat kata sabar lah ya gitu loh, sabar nemenin dia, sabar nungguin dia. Dan akhirnya karena perubahan sikap yang drastis ini, dan awalnya juga si Shizuka itu udah mikir ini mah bukan Nobita yang sekarang, dan akhirnya ditanya lagi, kau yang tadi itu bukannya kau yang sekarang ya. Akhirnya ngaku, akhirnya ke prosesi tukar cincin lagi, prosesi foto dan segala macamnya gitu kan ya, pernikahan ala Jepang lah, ala Jepangan lah. Akhirnya tanpa disadari Nobita yang dewasa, Nobita yang kecil itu datang sama neneknya sama Doraemon, dan akhirnya janji pun ditepati kan. Akhirnya si neneknya ini melihat si Nobita menikah, dan karena nggak kuat terhura kan ya, dia terhura melihat Nobita nikah, dia langsung kembali ke taman, kan ada pakai pintu kemana saja gitu kan ya,
ke taman langsung ke sedih gitu, dia pengen balik ke masa lalu. Akhirnya karena mungkin tujuan hidupnya sudah tercapai, dia melihat cucunya nikah, melihat cucunya sekolah, dan tidak ada penyesalan yang kalau meninggal pun nggak ada penyesalan gitu. Ibarat kata kalau kita mah kayak udah apa sih namanya, udah bagi-bagi ilmu, udah sedekah banyak gitu. Kayak begitulah kurang lebih, nggak ada penyesalan. Dan akhirnya uh, si Nobita yang di masa ininya senang, dan Nobita yang di masa sekarangnya, Nobita yang di masa depan bahagia, Nobita yang di masa sekarangnya ini, dia itu karena keterlaluannya dia tuh kena alat lupa gitu, jadi dia itu lupa semua yang apa yang terjadi. Tapi karena Doraemon melihat apa yang dia lihat, tahu kondisinya, alurnya kayak gini, pokoknya Doraemon bilang sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan nanti gitu. Jadi kayak misteri lagi lah ibaratnya. Jadi kalau dipikir-pikir, wajar kenapa Nobita dulu bisa pas di masa dewasanya dia bisa gugup, dia bisa ini, karena karena ini dia lupa gitu, karena alatnya yang jadi lupa gitu. Jadi itu aja sih yang mau disampaikan. Oh ya, tadi ada beberapa yang kurang, mungkin bisa dilengkapi nama yang selanjutnya dan selanjutnya lagi. Kak Davin nama Kak Megani. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian. Tadi bahasanya runtut sekali oleh Kak Al-Adil ini, Kak Ashabul Kahf ya. Tapi ini luar biasa ya, spoiler alert banget. Jadi apa namanya, spoilernya berat banget ya, udah dari awal sampai akhir udah diceritain ini. Tapi mudah-mudahan yang belum nonton ya segera nonton, boleh lah ya. Semakin penasaran itu. Dan oleh sebab itu teman-teman sekalian, mungkin bahasannya kita akan lanjut lagi ke Kak Davi ini. Terima kasih Kak Ashabul Kahf ya, Kak Al-Adil. Kita lanjut dulu ke Kak Davi ini. Mudah-mudahan apa namanya kita bahas terkait yang lainnya dengan Kak Davin. Oke, Kak Davin dipersilahkan. Waduh, saya ya. Kirain mau Megani lagi. Apa ya? Enggak, Jat. Apa? Enggak, lanjut. Oh, bahasa apa ya? Bukti cinta. Iya, Masya Allah banget ya Mas Adil ini loh, ngerangkum dari awal sampai akhir, dari awal ceritanya sampai akhir, sampai si Nobita lupa lagi. Sebenarnya itu lupanya itu tuh bukan lupa bukan lupa seluruhnya, cuma lupa bagian ini, pas menuin janji neneknya, dia cuma lupa itu, tapi dia udah inget itu pas di ada janji sama neneknya, itu dia ingat. Terus nanti kata Doraemon itu nanti kamu akan tahu sendiri, dan itu tuh cerita Doraemon yang kedua tuh ngelup itu sebenarnya tuh ngeluping gitu. Ya, sekarang saya mau bahas bukti cinta ya. Tadi Megane kan bahas bukti cinta tentang Nobita sama Shizuka. Sekarang saya mau bahas tentang bukti cinta orang tuanya Nobita. Ini belum ada yang highlight ya. Bukti cinta orang tuanya Nobita itu tuh sangat ini ya, sangat baik gitu ya, terutama dalam pemilihan nama. Kayak tadi yang tadi sebutan nama Mas Ashabul Kahf itu tadi, tentang namanya yang bisa, yang pertama itu aku ingin anak ini bertumbuh sehat selalu, jadi baik, jadi bermanfaat. Ya walaupun Nobita itu dapat nilainya 0, tapi memang doa-doa dalam namanya itu tuh sangat terbukti ya. Terus juga bukti cinta orang tua Nobita itu tuh apa lagi ya? Walaupun anaknya anak yang nggak berbakat seperti orang tuanya, seperti ibunya yang berbakat, ibunya pintar, ayahnya jago olahraga, tapi ya terus tetap diurusin gitu kan. Dari apa lagi ya? Kok ya tiba-tiba lupa. Ya itu sih, kayak bukti orang tua itu sangat penting gitu loh, kayak
dari sebelum punya anak memikirin nanti anaknya mau berapa, terus pendidikannya mau gimana. Sangat banyak, malah sekarang mungkin kalau kita di dunia nyata sendiri juga udah ada kayak kelas parenting gitu kan, ada yang udah umur seingat saya 13 tahun udah ada yang belajar parenting, karena ya itu juga berpersiapan buat anak gitu kan, makin cinta keseriusan tentang keseriusan orang tua gitu, dari ya seorang ibu ataupun seorang ayah sebagai calon orang tuanya. Terus tetap mengurusi anak-anaknya gitu kan, walaupun anaknya anaknya nilainya jelek, nggak pintar, ya tetap diurus gitu kan. Itu bukti cinta orang tua gitu. Terus tetap nafkahi, apa lagi ya, itu aja sih kayaknya, singkat kan. Gue saya oper lagi ke Megane. Iya, siap. Oke, tadi bahasan dari apa namanya tentang terkait dengan orang tua ya, Insya Allah. Jadi banyak sekali sebetulnya terkait dengan cinta itu cinta. Nah ini dioper dulu ya ke Kak Megane. Dari Kak Megane mungkin ada ini tadi sudah di request sama Kak David. Mungkin aja deh. Kita oper lagi. Monggo, Kak Megane. Ini aku tuh sinyalnya jelek banget loh, Masya Allah, subhanallah. Ini aja aku muter-muter lagi nih, Masya Allah. Tadinya sih aku cuma, apa ya, setelah ini tuh tadinya kita mau ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Dari apa yang udah kita tonton ya seriusan. Nah, itu gitu loh. Yang kemarin aku, apa ya, histeris banget gitu kan. Sampai Nobita, Masya Allah, subhanallah. Apa ya, kamu tuh aku baper banget gitu. Yang kemarin banget itu aku cerita. Ini loh, Nobita itu aku apa ya, baper banget. Gimana cara si Nobita itu bisa sesosok Shizuka dari awal sampai akhirnya dia nikahin si Shizuka, itu dia benar-benar sosok banget. Karena gini loh, di Stand By Me yang pertama, apa Stand By Me yang kedua gitu. Jadi ceritanya tuh, Dekisugi itu kan salah satu cowok yang suka sama Shizuka. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa Dekisugi itu suka banget sama si Shizuka? Dari Stand By Me yang pertama, ketika ada telur itu buat siapapun yang keluar dari sana pertama kali dan dia melihat orang tersebut itu pasti bakalan suka banget sama dia gitu kan. Nah, saya bilang, kamu nggak suka? Kata Dekisuginya, aku tuh suka sama kamu, tapi aku nggak mau dengan cara pakai alat kayak gini. Aku tuh pengennya kamu benar-benar dari hati kamu suka sama akunya kayak gitu. Nah, ketika di malam sebelum pernikahan si Nobita sama Shizuka, di Dekisugi juga bilang bahwasanya apa namanya? Dari dulu kita suka banget sama Shizuka. Dari dulu kita suka banget sama Shizuka-chan. Tapi yang akhirnya menikah adalah Nobita gitu kan. Nah, terus ditanya sama si Suneo ketika semuanya itu Bermasalah lagi. Semuanya itu bersambung. itu topik continue. Kita bersambung. Aduh. Oke. Gimana nih, mungkin sembari menanti dulu ya Kak Megane Chan, lanjut dulu ke Kak Davin. Kak Davin. Apalagi bahas apa ya? Bahas terkait dengan cinta AD. Aduh, cinta. Cinta lagi ya. Ini kan kemarin kan baru buat konten juga kan, itu apa reelsnya. Nah itu gimana tuh? Mungkin boleh lah diceritain. Apa nih, ceritain apanya nih? Terkait dengan apa namanya,
narasinya, prosesnya gitu, apa terinspirasi dari apa cintanya gitu. Oh, Jadi ngabes apa sih ya ya? jadi. Jadi bahas ini ya selain di luar ini konten. Soal cinta juga sih. Ya, saya tadi tuh dapat inspirasi reels bikin tentang pembuktian cinta itu tuh ya iseng aja apa di YouTube gitu kan. Lihat ini ada yang lagi live ngomongin, tiba-tiba ada ngomongin cinta gitu, jadi kepikiran gitu, kenapa nggak bikin video tentang cinta gitu kan. Terus besoknya juga mau Valentine gitu kan, kenapa nggak buat gitu. Terus juga itu tetap ngomongin tentang pembuktian cinta, dan pembuktian cinta itu kan tentang bentar saya lupa saya lupa narasinya. Tentang ini, tentang bentar saya lupa. Oh, pembuktian cinta itu tuh tanda keseriusan seseorang dengan cara akses secara langsung ya, seperti bukti cinta seseorang kepada apa, seorang Ikhwan sama seorang Ahwat. Terus dengan dia cinta itu dia membuktikan dia ngelamarnya, ataupun ya ngelamar sih, tentang kebuktian cintanya itu beneran, bukan bukti cintanya dari pacaran gitu kan. Pacaran itu cuma, kalau menurut saya sendiri tuh pacaran tuh cuma gituin nafsu doang, cuma buat kesenangan doang sih, bukan tanda cinta sih, bukan tanda cinta yang sesungguhnya. Terus ya itu sih, bukti cinta itu tuh ya yang benar-benar ada gitu, yang benar-benar tulus dari awal sampai akhir kan. Kalau pacaran belum tentu bisa sampai nikah, tapi kalau nikah insya Allah udah pasti sampai akhir gitu. Udah sih itu aja. Asik Bermuter lagi kata tuh Megani itu. Sensei. Masya Allah, kembali ke Kak Megani. Monggo, Asik. kembali ya. Asik. Apa tadi tuh kalimatnya? Tadi kalimatnya apa tadi? Jadi sambungin lagi. Tadi lupa lagi. Sedih banget. Ya ampun. Belum juga selesai ngobrol udah dasar Bukti. sinyal, subhanallah. Sampai mana ya? Tadi apa sih kalimat akhirnya? Aduh, lupa lagi. Apa tadi kalimat akhirnya? Dari Telur. dari Tadi mana telur. ya? Telur Ini terus ntar keburu tuh kan, keburu lagi. apa tadi telur? Telur jadi cintanya jangan dari telur, terus jangan dari alat, dari hati langsung. Tadi kalimatnya apa ya akhir-akhir? Aduh, masa tabul kafe ini lagi ngilang lagi. Halo guys. Apa sih lanjutannya tuh, dia pas bersambung tuh, aduh lupa lagi kalimatnya tadi apa. Aduh. Kok saya juga lupa Cinta ya? sih. Ya. Aduh. Telepon Saya lupa lagi nulis deh. soal gitu. Bukti cinta sinyal itu berarti. Bukti Sinyalnya cinta. kuat. Asik. Waisan. Ya Masya Allah. Tabarakallah. Jadi benar ya, apa namanya, kalau terkait dengan cinta ya kita tidak ada habis-habisnya ya. Apa namanya? Siap-siap penderita ya. Iya. Siap-siap. Masya Allah, ini baru tahu nih, ternyata harus siap-siap menderita ya cinta itu. Dan ternyata rasa cinta yang tertinggi ya, kalau misalnya kita bahas itu macam-macam ya. Ada prioritas cinta tertinggi, ada menengah, ada yang bawah atau terendah ya. Jadi prioritas tertinggi adalah ya tentu saja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian memang konsekuensinya kita harus berislam ya teman-teman sekalian. Jadi apa namanya? Harus Islam, harus beriman ya. Terus juga ternyata cinta orang yang beriman itu ternyata mengambil segala bentuk dari rasa cinta terhadap apa-apa yang dia teladani. Yang kita teladani, yang bisa kita tengok, yang bisa kita lihat, yang bisa kita tiru, itu siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Jadi salah satu bukti cinta yang tertinggi adalah prioritas cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, yaitu dengan cara meneladani Rasulullah SAW. Gitu ya. Ya meskipun pada bahasan kali ini belum sampai ke perspektif ya, tapi namanya istilahnya kalau kita kaitkan dengan Nobita yang luar biasa cinta kepada Shizuka gitu ya. Shizuka, ya tentu saja cinta kepada makhluk itu tidak hanya kepada kekasih ya, atau orang yang kita inginkan, kita sayangi gitu. Ya terutama
kepada siapa, kepada yang lainnya juga. Cinta yang menengah itu apa? Prioritas cinta yang menengah ternyata prioritas cinta kepada orang tua kita, Tua. kemudian anak kita kalau yang udah punya anak, kemudian saudara kita, saudari kita, kalau yang udah menikah suami dan istri ya, kerabat. Nah itu untuk prioritas menengah. Kemudian barulah yang terakhir cinta yang ke lain-lainnya, ke sesama manusia gitu ya. Terakhir gitu. Jadi prioritas cinta itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi nggak cuman kepada kekasih ya gitu. Masya Allah, bukan cuma Nobita dan Shizuka aja yang bucin gitu ya teman-teman sekalian. Oke, Ah, kita sembari menentukan nih, kayaknya kami Ganesan belum bisa hadir nih, belum bisa kembali lagi kepada kita semua ini. Bolehlah berarti terkait dengan berarti bahasan. Hmm? bucin bucin itu sebenarnya nggak buruk ya. Tergantung yang dibucinin siapa dulu ya. Kalau Ini siapa bucinnya dulu? mau, jadinya tahajud mulu tiap malam. Iya. Betul. Tergantung ya yang dibucinin siapa. Bucin kepada Rasulullah, jadinya salawat mulu. Sedikit salawat. Luar biasa. Kalau Betul. bucin kepada yang bukan mahram, waduh, itu agak lagi ya. Ternyata memang Agak seru, cinta. banyak dosanya. Banyak pertanyaan. Dan cinta juga ternyata emang udah diajarkan gitu ya di Islam. Jadi Hmm. kalau misalnya terkait dengan apa nih, hidup tanpa cinta bagi taman tak berbuah. Aduh, jadi kayak lagu. Nggak apa, nggak apa-apa, tamannya nggak ada bunga. Kalau bunganya bunga bangkai kan nggak usah bau. Waduh, Waduh. cinta. Jadi memang kalau bicara ini luar biasa nih. Kak Megan ini udah bergabung kembali. Tes koneksi Hore. Kak Megan. Tes suara. Kalau dari visual masih macet-macet nih. Tapi kalau dari suara boleh di testing dulu Kak Megan nih. Adalah Ini bukti cinta ini. aku sinyalnya putus-putus banget. Ntar pas lagi ini nanti aja lah. Kayak hati Sinyalnya aja Lanjut. Yang putus-putus. penting hati kita tetap bersatu ya. Ini apa sih? Aduh. Oke, lanjut Kak Megan. Aduh, apa ya tadi itu, Masya Allah. Jadi intinya sih mungkin yang tadi itu terkait gimana Deki Sugi itu suka banget sama Shizuka, gitu kan. Tapi sayang banget, dia tuh kayak kalah saing sama Nobita. Jadi pas waktu lagi mabuk, mereka itu udah pada tepar gitu kan, malam sebelum pernikahannya Nobita sama Shizuka. Nah, ternyata ada siapa? Suneo sama Deki Sugi itu lagi apa namanya itu nostalgia berdua. Katanya kata Suneo, bukannya kamu suka ya sama Shizuka? Kata Deki Sugi, iya, tapi aku kalah saing gitu. Aku kalah saing sama Nobita. Eh, Kenapa kalah saing? Kamu pintar, kamu tampan gitu kan ya. Tapi kenapa kamu nggak pede gitu bersaing sama Nobita? Nah, terus diceritain tuh nostalgia bahwasanya ketika itu mereka sedang ada drama, lagi ada teater. Nah, si Nobita waktu itu jadi kodok kalau nggak salah. Terus Nobita, Deki Sugi itu jadi pangeran, Shizuka jadi putrinya. Nah, ketika mereka sedang berdialog, Shizuka tiba-tiba Shizuka itu lupa dialog. Nah, ketika dia lupa dialog, ternyata Nobita itu tahu, sadar bahwasannya Shizuka itu dia lupa dialog. Akhirnya dia mempermalukan dirinya sendiri dan berkorban untuk Shizuka. Nah, sehingga Shizuka nggak malu di depan orang-orang. Nah, biarinlah, nggak apa-apa, aku berkorban aja gitu kan buat cewek yang aku suka. Yang penting cewek yang aku suka ini tuh tetap perfect di depan orang-orang. Nggak apa-apa kalau aku berkorban untuk dirinya, iya kan? Nah, di situ aku kayak, Deki Sugi sayang banget. Dia nggak bisa melakukan apa-apa ketika Shizuka itu lagi kelimpungan, lagi malu, menahan malu karena lupa dialog. Nah, Deki Sugi nggak bisa ngebantuin apa-apa. Sedangkan Nobita kan ketika tapi Nobita
memberikan hal yang terbaik meskipun itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, itulah bukti cinta Nobita untuk Shizuka. Dari awal sampai akhirnya dia di malam sebelum pernikahannya, dia lari ke rumahnya Shizuka dan berteriak ke Shizuka. Shizuka, aku janji sama kamu, aku bakal bahagiain kamu. Nah, Masya Allah. Nah, itu adalah bukti cintanya Nobita buat Shizuka. Kayak gitu, Kak. Nah, terus gimana nih pandangan aku terhadap hal tersebut? Nah, kalau aku, mungkin kalau misalnya cowok ke cewek udah biasa lah ya, Kak, ya. Nah, ya walaupun walaupun aku sendiri pun belum mengalami, tapi di situ aku ngerasa bahwasanya bukti cinta itu enggak lawan. Bukti cinta itu nggak selalu harus kepada lawan jenis, bisa kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada Allah Tuhan kita gitu kan, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala hal, memenuhi kebutuhan kita kayak gitu. Nah, terus bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW apa? Contohnya, salah satunya yang paling berkesan banget adalah ketika aku mengikuti salah satu kajian sirah. Nah, saat itu sedang sedang bersambung kembali. Kalau saya tebak-tebak apa nih, ngomongin apa nih? Kisah apa nih? Terkait dengan sirah. Nah, ya, alhamdulillah. Oke. Nah, parah banget. Nah, pas waktu itu, bagaimana cara contoh salah satu dari bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad apa? Nah, pada saat itu aku ngedenger banget yang paling berkesan dalam hidup aku tuh ketika Sirah Nabawiyah menceritakan tentang perang Uhud. Nah, pas perang Uhud itu kan orang-orang itu disuruh untuk nurut sama Rasulullah kan pada saat itu. Nah, pada saat itu Rasulullah itu sedang dikepung oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu. Nah, sehingga terus itu kelihatan banget bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kafir Quraisy itu sedang mengepung Nabi Muhammad, nah disitulah orang-orang sahabat-sahabat terdekatnya itu melindungi beliau. Sampai akhirnya sampai ada yang terbunuh juga, sampai ada yang dipanah-panahin juga. Itu salah satu dari bukti cinta para sahabat kepada nabinya. Kemudian ada pun orang-orang yang munafik, orang-orang yang Rasulullah, mereka pergi meninggalkan Nabi pada saat itu karena ketakutan juga, emang karena panik juga kan, yang lagi berperang pada saat itu kan banyak yang panik seperti itu. Nah, kemudian cinta kita kepada Allah contohnya seperti apa? Ketika kita meninggal, mungkin ada orang-orang yang fanatik banget sama game. Contohnya kayak aku dulu bener-bener yang namanya ngabisin waktu 8-10 jam itu bener-bener cuma buat game doang. Dulu tuh. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang mungkin suka banget sama mungkin pacaran. Kemudian suka banget pacaran yang bener-bener sayang banget gitu. Nah, akhirnya dia meninggalkan pacarnya dia itu untuk Allah karena dia tahu betul bahwasanya aktivitas pacaran itu nggak dibolehin sama Allah. Karena dia sangat mencintai Tuhannya dan dia meninggalkan sesuatu yang dia suka, yaitu pacarnya gitu kan untuk Allah. Bakalan ada sesuatu hal yang mungkin kebahagiaannya kan nah, mungkin salah satu dari cinta itu perspektif yang aku dapat dari situ tuh bukti kita ketika mencintai Allah, bukti kita ketika mencintai Rasulullah itu seperti apa dari perspektif yang diceritain dari movie-nya Doraemon ini gitu, Kak. Aku balikin lagi sama Kak Pris ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi banyak banget ya bukti cintanya Doraemon, Nobita gitu yang benar-benar, tapi yang lebih tertantang itu ya bukti cinta kita. Ini yang bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah gitu ya. Jadi tidak hanya kepada lawan jenis, tapi lebih tinggi adalah kepada Allah. Karena itu adalah prioritas tertinggi dari sebuah cinta ya, Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya Kak Mega ya. Jadi dari Iya, betul.
luar biasa. Tapi ya kita masih tetap belajar ya, tetap belajar dan senantiasa mendekat padanya. Ini dari kakak ada tanggapan mungkin dari Kak Davin atau dari Kak Al Adil? Eh, Tanggapan yang tadi ya, cinta itu emang rumit ya. Rumitnya itu bisa dibilang rumitnya itu baik dan rumitnya itu buruk ya. Kalau yang rumitnya itu buruk itu pacaran. Karena kita pacaran biasa, terutama yang perempuan, dia pasti overthinking dengan pacarnya. Bisa jadi lah kalau begitu. Tapi kalau cinta rumit yang baik itu, kita kita cinta sama Allah nih. Kita berbuat baik kepada orang lain. Tapi kita bisa dapat hal yang baik juga. Itu kan bisa bilang rumit juga, karena itu hebat banget gitu loh. Kita cinta sama Allah nih, yang bahkan dia itu yang menciptakan kita gitu. Itu wajar banget kita mencintai Allah, itu wajar. Tapi karena kita cinta sama Allah, Allah tuh ngasih lebih kepada kita. Nah, dan dibahas dalam Stand By Me 2 ini kan banyak yang kisah-kisah yang kita lihat dalam pandangan Islam itu bagus, di mana si Nobita yang di dalam ceritanya pun nggak pernah pacaran dia kan. Dan kisahnya tadi yang belum aku sampaikan kan, di tengah-tengah si Nobita nggak balik itu kan dia penasaran, dia ngelihat televisi waktu, ngelihat setahun 2 tahun ke depan. Setahun 2 tahun ke depan si Nobita belum datang, si Shizuka itu masih setia nunggu ya kan, ya nggak, ya kan. Iya betul. Di sana kita bisa melihat kayak ketulusan hati seseorang yang sudah siap menerima kekurangan. Nah, itu orang aja kita bisa tulus kayak gitu, apalagi teman-teman kita kan gitu, apalagi sama Rasul kita kan gitu. Dan banyak cerita-cerita yang pas flashback pun belum aku sampaikan di sini sengaja, kayak pas apa sih namanya, Nobita ke masa lalu sebelum bertemu neneknya kan, dia ngelihat si Nobita itu yang pas masih kecil itu nangis, dia ngeliat nangis. Kalau cerita kok ya, jadi si Nobita itu nangis karena diisengin sama si Giant sama si Suneo. Dan karena Nobita merasa bisa melawan, dia itu ngemukul si Giant sama Suneo, karena Nobita dewasa dan Giant sama Suneo masih kecil. Dan pas dia balik ke rumah, terus dia ngelihat si Nobita ngerengek-rengek sama nenek ya kan. Dia ngerengek-rengek sama neneknya minta beli kembang api, padahal ini udah muter-muter ke seluruh kotanya gitu kan. Ke seluruh daerahnya lah. Dia ngeliat nyari kembang api, yang dimana kembang api itu harusnya nggak ada kalau sekali pas festival ya kan. Dan di situ Nobita kayak ngambek, nangis-nangis, sampai si Shizuka pun benci gitu. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa si Nobita yang pas masih kecil itu sama kayak kita dulu. Kita ngelihat sifat kita yang dulu itu kayak kesel gitu. Kok gue manja banget ya? Kok gue dikit-dikit nangis ya? Kok gue kolokan banget ya? Kok gue dulu bodoh banget ya perkara agama? Dan di satu sisi si Nobita yang udah dewasa pun udah bisa mikir dia kan. Dan akhirnya dia nggak pakai mikir, dia langsung marahin si Nobita yang masih kecilnya itu. Nah, itu dia poin yang sedikit poin dari film itu. Jadi kalau kita flashback masa lalu, kalau kita mikir-mikir, kok gue itu, mungkin karena kita belum belajar. Dan tujuannya Nobita baik, dia mungkin kalau aku bisa ke masa lalu tuh, aku yang ngomel-ngomel aku yang dulu suka ngebentak orang tua misalnya, dulu suka misalnya maling duit buat main PS misalnya kan. pengen kayak gitu, tapi ya gimana, nggak bisa gitu. Mungkin kalau bisa pun kita akan melakukan hal yang sama seperti Nobita. Jadi yang kita lihat sekarang, ini ya, kita kan nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita tahu kalau kita harus belajar agama, kita harus baik ke depannya terus. Berarti kita harus memperbaiki diri dari sekarang sampai ke depannya agar lebih baik lagi. Dan untuk yang masalah cinta-cintaan ya, kalau untuk masalah cinta-cintaan ya, kan kita apa sih namanya, ingin mendapatkan ridha Allah.
Sedangkan kalau di dalam posisi film ini karena emang bukan Islami sebenarnya, tapi karena ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan apa sih namanya, pokoknya kebahagiaan lah dari cerita itu agar mereka berdua itu hidup bahagia sampai nanti dan itu. Tapi kalau kita ini agak sedikit berbeda, kita itu lebih istimewa. Kita agak lebih istimewa ya. Kita ini untuk mendapatkan ridhonya Allah karena kita ingin ridhonya Allah. Dan dengan cara apa? Dengan cara kita memilih pasangan hidup kita yang frekuensi agar kita ibarat kata cinta itu kayak mungkin Kak Brisat tahu kan bukan ya, cinta itu ibarat segitiga kan, di mana di sini di kiri suami, di kanan istri mengerucut menjadi apa sih namanya, kalau iman kita sama-sama kuat insya Allah kita mendapat ridha Allah yang lebih gitu loh, yang awalnya cuma segini tapi kita sekarang segini gitu loh. Nah itulah pentingnya cinta dalam perspektif Islam, bukan hanya semata-mata karena saya ingin dengan dia, saya ingin bahagia, saya ingin hidup tenang dengan dia, tapi kita harus mikir ke depan yang bahkan depannya lagi itu, bahkan depannya lagi itu, bahkan depannya lagi, bahkan ke depannya lagi itu kita harus sampai ke surga gitu loh. Jadi kita itu tujuannya bukan hanya bahagia tapi menuju ke surga gitu. Cinta ya, cinta ya. Tapi kalau cinta ke sama Allah itu sebenarnya nggak ada batasnya sih. Mohon maaf ada gangguan banyak sih. Luar biasa, ini sedang berjaga nih Kak Al Adil nih biasanya. Insyaallah tabarakallah. Kalau dari Kak Davin gimana Kak Davin? Apa ya? Ada tanggapan? Tanggapan apa nih? Buat apa ya? Ya, tanggapan terkait dengan ya cinta, kemudian terkait dengan apa namanya, mungkin contoh sehari-hari seperti itu yang bisa direfleksikan. Sehari-hari ya. Kalau sehari-hari sih ya kayak cinta pada waktu gitu tuh, itu juga bisa tuh masuk ke cinta. Kayak waktu itu jangan dibuang-buang gitu, banyakin belajarnya, terus jangan kebanyakan main game. Itu juga salah satu cinta sama waktu gitu. Masa nanti pas udah di hari akhirat pas ditanya waktumu dihabiskan untuk apa, masa jawabnya pakai game. Soalnya kan buat Al-Quran, buat kajian, buat kumpul-kumpul sama teman-teman yang baik. Bukan malah push rank, bukan maraton anime, maraton One Piece dari 1 sampai 1000-an. Maraton apalagi Conan, buset. Itu juga salah satu bentuk cinta gitu. Cintai waktu gitu kan, ya waktu ya kita nggak ada yang tahu gitu kan kapan kita meninggal gitu kan, bisa aja lagi nonton live ini tiba-tiba meninggal, atau enggak lagi tidur tiba-tiba meninggal, yang nggak ada yang tahu. Makanya kalau waktu itu jangan sampai dibuang-buang, apalagi kita sia-siain waktu sih, agak sayang aja gitu kan. Waktu kan berjalan 24 jam terus kita belum tidur, jadi waktu itu kayak terbatas gitu. Jadi ya direncanain gitu loh, hari Senin mau ngapain, kegiatannya lagi apa, lihat ada waktu kosong lebih baiknya dipakai apa, untuk apakah bisa dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat apakah tidak, kayak ngisi waktu kosong itu tentang nonton kajian ataupun ningkatin skill kayak hobi, entah itu fotografi, videografi, ataupun bisa dengan buat konten yang bermanfaat gitu. Terus cinta sehari-hari itu tuh bisa cintain tentang alam gitu kan, alam itu jangan dirusak gitu kan. Mungkin di sekeliling kita tuh ada kayak bunga, jangan kayak ya bunga gitu, jangan dicabut-cabutin gitu. Itu kan kayak ngezolimin alamnya sendiri gitu kan, kita nyabut tanpa alasan gitu kan. Terus juga ya alam itu ya dilindungin gitu, jangan ditebang gitu, agak sayang aja gitu kan. Dari awalnya kita bisa neduh di bawah pohon ataupun bisa ngeliat keindahan alam jadi kosong gitu kan, nanti pas pada itu hilang semua nanti pada nanya ini salah siapa, padahal ya salah dari diri kita sendiri bisa juga gitu kan. Padahal kan Allah juga udah ngasih tahu gitu kan, apa yang kamu lakukan akan apa yang kamu lakukan akan dirasakan juga gitu kan. Kayak buang sampah nanti kamu akan ngerasain juga gitu. Terus apalagi ya itu aja sih kalau ngomongin cinta. Terima kasih. Insyaallah tabarakallah. Jadi
Kalau kita bahas cinta ini nggak ada habis-habisnya ya teman-teman sekalian, luar biasa nih. Yang sudah hadir terima kasih, dan ternyata memang kalau misalnya kita bicara cinta, cinta ini tidak hanya rasa sayang ya, tapi merupakan sebuah ketundukan, kepatuhan, kemudian menurut ya, kemudian taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala larangannya tentu saja. Jadi saya mengutip dari Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi mudah-mudahan rasa cinta kita tidak melalaikan kita dengan ibadah, dengan hal-hal yang memang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai dilupakan Allah gitu ya. Dilupakan Allah, jangan sampai gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah ataupun merefleksikan dari Doraemon ini ya. Kalau misalnya kita baca dulu dari Kak Sinomiya. Dari semua Doraemon versi movie, dunia awan dan lain-lain itu Nobita sadarkan dia nggak mampu nolong, tapi tetap ikhtiar walaupun tetap ngandelin Doraemon. Berusaha ikhtiar di saat tidak mampu itu bentuk cinta juga ya. Nah, gimana nih? Ada pertanyaan dari Kak Sinomiya. Berusaha ikhtiar di saat tidak mampu, apakah itu salah satu bentuk cinta? Ya, bisa tidak cinta gitu. Biar cintanya cinta apa, ikhtiarnya. Yang digapai itu apa loh gitu loh. Cintanya tentang apa loh. Kalau misalkan bentuk berusaha ikhtiar bisa tidak mampu, misalkan kita nggak mampu bersedekah, tapi kita tetap berusaha untuk tersenyum. Nah, itu kan salah satu bentuk cinta juga, cinta kepada sesama gitu kan. Gitu. Iya, tergantung dengan bentuk cintanya. Ini cinta kemana dulu nih gitu ya. Kalau misalnya cintainya untuk kebaikan ya insya Allah berusaha. Ini dari Kak Sinomia atau dari Kak Davin atau dari Kak Mega ada tambahan mungkin terkait dengan berusaha ikhtiar di saat tidak mampu, bentuk cinta juga kah gitu? Nggak mampu apa sih? Maksudnya tuh ikhtiar di saat tidak mampu untuk berikhtiar tidak mampu itu termasuk bentuk cinta atau bukan gitu? Ya iyalah. Contohnya kayak apa ya? Dulu tuh aku pernah ya ada yang datang ke aku dan dia tuh kayak belum punya pekerjaan kayak gitu, terus udah makan datang gitu ke rumah aku tuh, itu kan maksudnya dia belum mampu untuk menafkahi aku ke depannya, tapi dia ikhtiar bahwasanya apa namanya aku punya niat baik buat si cewek ini kayak gitu. Nah ya walaupun nggak jadi maksudnya ikhtiar dalam keadaan kita tidak mampu ya itu juga termasuk bentuk cinta. Dia lagi ngebuktiin bahwasanya iya aku tuh bener-bener cinta sama kamu ya, aku buktiin mampu aku kayak gitu. Berarti ini cerita banget ya. yang baru banget luar biasa. Masya Allah. Jadi luar binasa walaupun nggak lagi luar binasa. Jadi aku belum tapi nggak, alhamdulillah. Luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau dari Kak Davin mungkin Kak Davin ada cerita Apa juga nih? atau terkait dengan ikhtiar tapi kondisi tidak mampu gitu, ikhtiar cinta. Ikhtiar cinta apa ya? Ini sih mungkin saya bawa balik ke filmnya lagi ya. Itu kan Nobita itu kan nggak mampu apa-apa gitu, makanya kan dia pas di Doraemon Sampai Mi 2 itu kan dia apa kayak aduh nanti gimana gitu lah apa nanti kalau Shizuka itu nggak bahagia sama dia gimana, itu kan dia bentuk insecure gitu kan, padahal dia mau ikhtiar gitu kan. Nah itu juga bentuk ikhtiar juga gitu loh, kayak aku pengen gitu loh ngebahagiain tapi gimana caranya gitu, walaupun ya bisa aja nanti gagal, tapi karena adanya Shizuka mungkin ngelengkapin satu sama lain bisa 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 berjalan gitu. Itu juga bentuk cinta sih. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ini ada lagi nih dari Kak
Tsunami-nya mungkin nih Kak, contohnya kasus India sekarang, saudara kita di-attack, terus kita nih nggak ada kekuatan, nggak mampu nolong, tapi tetap ikhtiar nyari apa usaha yang bisa kita kasih, gitu ya. Ya betul sekali ya. Jadi luar biasa. Tapi ini kan apa namanya di India sedang di-attack terkait dengan apa namanya jilbab ya Jilbab. gitu ya. Jilbab itu jadi luar biasa. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya yang paling bisa kita sentil nih karena para konten kreator bisa buat kreator ya bisa mungkin apa namanya buat apa namanya bisa carousel atau mungkin reels atau mungkin apa bahasan boleh live juga gitu terkait dengan fenomena ini kayak gitu atau juga yang paling ikhtiar seren apa namanya sekecil-kecilnya adalah berdoa gitu ya. Kalau misalnya ada donasi open donation, tapi kayaknya enggak ada ya, belum. Ini Belum. memang harus tindak ya dari pemerintahnya seperti itu. Harus ada apa namanya rekomendasi seperti itu ya. Jadi ya kita juga terus prihatin. Mari kita doakan ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan segera berlalu dan segera teratasi di sana dan para muslimah terutama di India Allah lindungi segera Allah tolong dan angkat apa namanya dan berikan segala bentuk pertolongannya pada teman-teman yang di sana gitu ya. Amin. Amin. Oke, ini tidak terasa sudah pukul segini ya. Tadi juga karena terkendala koneksi. Mungkin langsung aja apa namanya saya minta closing statement nih dari teman-teman sekalian. Dari Kak Davin dulu kayaknya. Kak Davin, Aduh, saya ya. iya dulu. Waduh, belum Boleh. nyiapin masalahnya. Apa ya? Dulu Bukti boleh. cinta ya. Saya ada yang mau duluan? Atau nggak Megane gitu takut. Dari aku dulu. Oke, Megane dulu boleh. boleh atau Bagian itu. enggak? Takutnya Silakan. sinyalnya udah hilang nih, kan bahaya. Enggak. Kan biasanya gitu tuh. Gitu dong. Seketika hilang. Iya, iya, iya. Beneran hilang kan? Beneran hilang, oh enggak. Oh, iya. Rohim, jadi dari aku kesimpulannya bahwasanya emang kita itu untuk membuktikan bahwasanya kita itu cinta terhadap sesuatu. Nah, baik itu kepada lawan jenis, baik itu kepada diri kita sendiri atau kepada Tuhan kita puncaknya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu emang butuh bukti. Nah, makanya itu buktikan bahwasanya itu memang mencintainya. Mencintai siapa? Mencintai orang tersebut atau mencintai nabi kita atau mencintai Allah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Nah, itu aja, Kak. Wih. Jadi melalui dengan cara-cara yang sesuai ya. Nih, poin-poinnya untuk teman-teman sekalian, Masya Allah. Oke, untuk selanjutnya boleh deh yang udah ready untuk closing statement dari Siapa Kak yang udah ready? Al-Adil atau dari Kak Davin. Saya belum ready. Apa ya saya? Saya belum ready. Bukti cinta lagi ya. Kita bukti cinta lagi kan cinta itu emang harus dibuktikan. Nggak ada cinta yang ada buktinya gitu. Bahkan kita cinta sama Allah pun ada buktinya. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu salah satu buktinya. Kita sholat itu salah 2 buktinya. Kita puasa itu salah 3 buktinya. Pokoknya banyak buktinya. Dan kita untuk kalau dari film ini kita ingin mengikrarkan janji suci lah istilahnya, akad kalau kita kan kita harus dengan bukti juga, dengan ijab kabul gitu loh. Walaupun dalam masalah menuju sana kita ada yang harus taaruf dulu, kita harus bagian segala macam. Nah itu proses-proses yang harus kita bisa bilang buktikan juga gitu. Kalau yang seperti kata Kak Megane tadi gitu loh ya. Sudah ada yang mendatangi walaupun pun belum jodohnya mungkin atau bukan jodohnya mungkin jadi salah satu termasuk bukti juga. Dan sebenarnya banyak bukti cinta yang lain. Dan kalau cinta itu kalau cinta itu pasti ada buktinya. Dan kalau udah cinta gitu loh
kita tuh harus mengatasdasarkan agama karena kita orang muslim gitu loh. Nggak boleh mengatasdasarkan karena fisik akan luntur, karena rambut akan pudar warnanya kan gitu. Cinta apalagi menikah dari pandangan fisik saja gitu loh, itu nggak bakal langgeng lah istilahnya, nggak bakal sampai surga karena semua fisik pasti akan tua gitu loh. Kalau kita cinta karena Allah, insya Allah sampai surga juga dijabanin gitu. Jadi gitu kurang lebih. Kalau memang harus ada bukti cintanya ya. Jadi nggak semata-mata namanya aku sayang Allah atau yang lainnya hanya sebagai di lisan, tapi harus ada pembuktiannya atau apa refleksinya seperti apa atau aplikasinya seperti apa gitu ya Kak ya. Jadi bolehlah ini yang terakhir, terima kasih Kak Al-Kadil atau Kak Asal Kak. Ini Kak Davin nih, gimana Kak Davin? Jadi ya insya Allah. Aduh, Insya apa Allah. ya? Insya Allah, oke. Ya, kalau statement saya itu ya bukti cinta itu ya memang aksi secara langsung gitu kan, udah jelasin saya dari awal sama yang lainnya juga. Karena ya kalau nggak dibuktiin gimana namanya cinta? Ya kayak tentang seseorang mau membuktikan cintanya dengan cara ngelamarnya, nggak ngelamarnya dia ke rumahnya gitu kan. Dia ngajak taruh gitu, yang ngajakin pacaran, karena ya kalau ngajakin pacaran itu bukan cinta sebenarnya. Nah, lebih masuknya ke nafsu sih, karena ya kita nggak akan tahu gitu kan, mungkin awalnya kita pegangan tangan terus lanjut ya sampai ke zina, kita nggak akan tahu sih, walaupun kita mungkin awalnya cuma pegangan tangan doang, tapi kan kalau dari awalnya kecil bisa jadi besar gitu kan, ya buktiin aja cintanya gitu loh, ngelamarnya datang terus, dan kalau ngomongin cinta ya pilihlah yang baik agamanya gitu kan, ada 4 kriteria dalam pasangan gitu kan, pilihlah karena kekayaannya, karena keturunannya, karena parasnya, karena agamanya, pilihlah yang ada agamanya, itu kan ada 4 itu. Terus ya kalau saya lebih nekenin ke cintain waktu sih ya, manfaatin waktu sih sebenarnya, jangan maraton ending gitu loh. Saya aja sebenarnya udah malas maraton gitu, One Piece aja saya selesai nih, belum lanjut lagi karena ya udah ngurangin gitu loh, kayaknya waktu tuh kayak cepet berjalan gitu loh, soalnya saya tuh udah siap belum sih tanggung jawabin waktu ini gitu loh, udah siap belum sih? Kalau saya belum siap ya jangan hal-hal yang dibuangin sia-sia, manfaatkan gitu loh waktunya gitu loh, cari ilmu, soalnya ya ilmu itu dicari sampai mati gitu loh. Ya itu aja sih statementnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu ya dari Kak Davin. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, Boleh. aku udah dengar kata-kata orang Davin, mau mengutip aja dikit. Kalau cinta itu bukan pacaran, bukan megang tangannya gitu kan, karena bisa berlanjut ke zina. Karena cinta yang benar itu megang tangan bapaknya dengan ijab kabul. Aduh, Asik. aduh, mantap. Video. Kita ngomongin gitu, kayaknya jomblo gimana sih? Ya, tiga jomblo ini, satunya udah nikah. Amin. Bismillah. Mudah-mudahan Allah segerakan ya. Ini sedang persiapan ya. Ya, mudah-mudahan yang sedang sendiri segera Allah satukan dengan belahan jiwanya ya. Insya Allah dengan cara persiapan apapun ya, insya Allah dengan ya semuanya amunisi harus kita kerahkan gitu kan, dari segi sakopah, kemudian ilmu yang lainnya, ilmu masak yang cewek, kemudian apa namanya yang cowok juga boleh lah nanti bantu istrinya gitu ya. Luar biasa, jadi ilmu lainnya, parenting segala macam. Jadi kalau sudah apa namanya action, nah ini bingung sendiri kan, terkadang juga kita kebanyakan teori, actionnya nanti ini apa namanya harus disinkronkan, harus disesuaikan gitu. Terkadang kita juga lupa, jadi harus membaca lagi, belajar lagi. Jadi memang harus seperti itu. Jadi namanya juga perjalanan seumur hidup ya. Jadi long lasting. Jadi harus terus kita belajar di setiap fase-fasenya gitu. Terutama nanti kalau sudah menikah ya, masya Allah, tabarakallah. Luar biasa teman-teman sekalian, bahasan kita malam hari ini terkait dengan Doraemon the Movie.
bukti cinta ya. Jadi cinta itu ternyata banyak sekali bentuknya gitu ya, bukan hanya kepada ya kekasih atau orang yang ingin kita persunting atau orang yang kita apa lawan jenis gitu, tapi juga kepada waktu, kepada keluarga ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tentu yang tertinggi gitu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Jadi itulah teman-teman sekalian yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ada makna yang bisa kita petik, yang bisa kita patik dalam diri kita, terutama ya doi rakyat pada kesempatan malam hari ini ya terkait dengan bukti cinta. Berikutnya nih dari Kak Davin, dari Kak Aladil ya, dari Kak Mega, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan serta Amin. kelancaran dalam setiap urusannya dan segera pertemukan ya dalam belasan jiwanya nanti di saat waktu yang tepat, di tempat yang paling tepat dan momen yang paling indah ya, luar biasa. Jadi itu ya, bismillah. Dan Semoga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Ini lagi musim yang Namanya nyari ya naik turun ya. Kondisi fit harus dijaga ya, kondisi badan harus dijaga dengan asupan makanan sehat terutama dengan ikhtiar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih ya sekali lagi. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya, kepada Kak Davin, Kak Mega dan Kak Ashabul Kahf atau Kak Al-Adil ya. Luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya untuk waktu malamnya. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Dan silakan melanjutkan aktivitas kembali atau ingin beristirahat ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Iya, Coach Eriko tadi gak Kenapa pakai warna filter semua ini?